Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ayu Putri Pratista, NPM 21210200022 dan Saya Andini Widasara, NPM 2121020013. Saya Mehmet Pradhansa dengan NPM 172102. di video ini kami akan menjelaskan tokoh tasawuf dan cara pemikirannya. Baik, di sini saya pemateri pertama akan menjelaskan apa itu pengertian dari tasawuf. Pengertian tasawuf. Tasawuf dalam bahasa Arab yaitu tasawuf, merupakan gerakan Islam yang mengajarkan ilmu cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Sedangkan pengertian tasawuf menurut istilah ialah manusia yang memiliki keterbatasan berupaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia. Kemudian mereka memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tasawuf juga merupakan ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antara manusia serta berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariat Rasulullah SAW dalam menegakkan diri dan mencapai ridhonya. Tasawuf itu sendiri adalah upaya untuk membebaskan diri dari sifat-sifat kemanusiaan demi meraih sifat-sifat malaikat dan akhlak ilahi, serta menjalani hidup pada poros ma'rifatullah dan mahabbatullah sembari menikmati kenikmatan spiritual. Diketahui bahwa ilmu tasawuf ini berasal dari berbagai pengaruh ajaran agama atau filsafat lain hingga pada akhirnya disesuaikan dengan konsep agama Islam. Adapun tasawuf menurut beberapa para ahli, yaitu pertama ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia berpendapat bahwa tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riyadhah, taubah, dan ikhlas. Kedua yaitu Al-Junaidi berpendapat bahwa tasawuf adalah kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhai Allah, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memberikan nasihat kepada semua orang, memegang dengan erat janji dengan Allah dalam hal hakikat, serta mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam hal bersyariat. Yang ketiga yaitu ada Syekh Ibnu Ajibah. Dia menjelaskan bahwa tasawuf sebagai ilmu yang membawa seseorang agar bisa dekat bersama dengan Tuhan yang Maha Esa melalui penyucian rohani dan mempermanisnya dengan amal-amal soleh dan jalan tasawuf. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua amal, dan yang terakhirnya yaitu adalah karunia ilahi. Selanjutnya ada aliran-aliran tasawuf. Yang pertama yaitu ada tasawuf akhlaki, yaitu sunni. Tasawuf akhlaki ini merupakan tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti, atau perbaikan akhlak dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Dan tasawuf ini seperti berupaya untuk menghindari akhlak mazmunah dan mewujudkan akhlak mahmudah. Tasawuf seperti ini dikembangkan oleh ulama sufi. Yang kedua itu tasawuf amali. Tasawuf amali yaitu tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian ini, tasawuf amali berkonotasikan tarekat merupakan jalan yang bersifat spiritual bagi seseorang sufi yang di dalamnya berisi amalan ibadah yang dimakan menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya, disertai penghayatan yang mendalam. Yang ketiga yaitu ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang didasarkan kepada gabungan teori-teori tasawuf dan filsafat atau yang bermakna mistik, metafisis. Karakter umum dari tasawuf ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Tafazani, bahwa tasawuf seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai tasawuf dalam arti sesungguhnya, karena teori-teori ini selalu dikemukakan dalam bahasa filsafat. Juga tidak dapat dikatakan sebagai filsafat dalam artian yang sebenarnya,
karena teori-teorinya juga didasarkan pada rasa. Teori dasar-dasar tasawuf. Yang pertama, landasan teori. Tasawuf pada awal pembentukannya adalah akhlak atau keagamaan. Dan moral keagamaan ini banyak diatur dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, landasan hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW banyak dijumpai keterangan yang berbicara tentang kehidupan rohani manusia. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat tasawuf. Tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi pekerti, bertingkah laku, berperangai, atau beradat istiadat yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Ibadah-ibadah inti dalam Islam juga memiliki tujuan pembinaan akhlak mulia. Tasawuf mengajarkan manusia agar jadi pribadi yang berakhlak mulia dan menghilangkan segala akhlak dari perbuatan tercela. Tujuan secara umum adalah membentuk kepribadian seorang muslim yang memiliki akhlak mulia baik secara lahiriah maupun batiniah. Yaitu Hasan Al-Basri. Nama lengkapnya adalah Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar. Ia adalah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Lalu ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan tahun 470 Hijrah dan wafat tahun 561 Hijrah. Beliau adalah pendiri tarekat Qadariyah. Dia berpengaruh di masyarakat yang dituturkan lewat bacaan manaqib pada acara-acara tertentu. Al-Muhasibi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Al-Hadis dan Asad Al-Muhasibi. Dilahirkan di Basrah, Irak tahun 165 Hijrah dan wafat pada tahun 243 Hijrah. Al-Muhasibi adalah sufi dan ulama besar yang menguasai beberapa bidang ilmu seperti tasawuf, hadis, fikih. Dia juga figur sufi yang terlalu menjaga diri terhadap perbuatan dosa. Dan ada Ahmad Abu Hasan Ar-Rifai. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Ali bin Abbas. Wafat tahun 578 Hijrah. Ciri tarekat ini adalah penggunaan tabuhan terbang dalam wiridnya yang diikuti dengan tarian dan permainan bugis. Lalu ada Selanjutnya Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammadin bin Taharus Al-Tusi Al-Syafi'i Al-Ghazali dan mendapatkan gelar Hujjah Al-Islam. Ia lahir di Iran tahun 450 Hijrah. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf dapat dicapai dengan mematahkan hambatan-hambatan jiwa dan membersihkan diri dari moral yang tercela. Selanjutnya itu ada Abu Yazid Al-Bustami. Nama kecilnya ialah At-Taifur dan wafat pada tahun 261 Hijrah. Ajaran tasawuf yang terpenting darinya adalah fana dan baka. Selanjutnya yaitu ada Al-Hallaj. Nama lengkapnya Husain bin Masyur bin Muhammad Al-Hajjaj, lahir di Persia tahun 244 Hijrah. Ajarannya yang paling terkenal adalah Al-Hulul, yaitu suatu paham yang mengatakan bahwa Tuhan memiliki tubuh-tubuh manusia tertentu dan mengambil tempat hulul di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh itu dilenyapkan. Lalu yang selanjutnya yaitu corak dan pemikiran tasawuf. Objek tasawuf adalah Tuhan karena yang dibicarakan, dituntut, dan dicari adalah Tuhan. Metode tasawuf adalah mujahadah dengan bersarana hati, sedangkan tujuannya adalah ingin berada sebagai mungkin dengan Tuhan. Menurut para sufi, Tuhan adalah zat yang bersih dan suci, sedangkan manusia adalah penuh dengan noda dan kotor. Kotor dalam perspektif tasawuf adalah dosa. Manusia penuh dengan dosa mustahil dapat dekat dengan Tuhan, seperti yang dikatakan dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 222. Tasawuf cukup sulit untuk didefinisikan dan dirumuskan karena memiliki masalah yang cukup kompleks. Bila dilihat dari segi asal kata saja, sudah ditimbul berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari sufah, sufu, safa, dan suf.
Sufa yaitu sebuah serambi dalam Masjid Nabawi di Madinah, tempat berkumpul sekelompok sahabat Nabi yang mengkhususkan dirinya untuk beribadah dan berjihad di jalan Allah. Sedangkan sufu artinya barisan depan dalam beribadah kepada Allah. Safa yaitu bersih, suci, dan bening, yaitu dari kekotoran jiwa. Suf yaitu bulu domba, kain kasar yang dipakai para sufi untuk menunjukkan kesederhanaan dalam hidup. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan jelas dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya ke kami di materi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.